Dokumen pemerintah, kedengarannya bosenin ya, penuh angka, tabel gitu-gitu aja. Tapi gimana kalau saya bilang, di dalam spreadsheet yang kelihatannya kering ini, sebenarnya tersembunyi sebuah cerita. Cerita tentang bagaimana sebuah komunitas hidup, bekerja, dan membangun masa depan mereka. Pertanyaannya jadi, gimana sih caranya kita menceritakan kisah sebuah kota? Mulainya dari mana coba? Ternyata kadang jawabannya itu bukan ada di buku sejarah, tapi ya di dalam data. Oke, perjalanan kita mulai dari sini. Ini adalah daftar pekerjaan dari Batu Licin. Kelihatannya rumit kan? Ratusan baris, ribuan angka. Tapi percaya deh, di balik semua ini ada potret sebuah komunitas. Yuk kita bedah bareng-bareng. Pertama-tama, untuk ngertiin sebuah kota, kita harus tahu dong warganya kerja apa aja buat hidup. Mari kita coba kelompokkan semua pekerjaan ini biar kita dapat gambaran besarnya. Dan setelah kita atur, polanya langsung kelihatan. Ekonomi di Batu Licin itu ternyata digerakkan sama dua mesin utama. Kewirausahaan yang mencakup hampir 38% dan pekerjaan di sektor swasta yang nyampe 34%. Ini nunjukin sebuah komunitas yang dinamis dan mandiri. Nah, di sini kita bisa lihat angkanya lebih detail. Lihat deh, wira swasta ada di puncak, hampir 2.000 orang. Ini benar-benar negasin kalau buka usaha sendiri itu adalah jalur karir paling umum di sana. Baru deh disusul sama karyawan swasta dan buruh. Tapi, data ini nyimpan cerita yang lebih dalam lagi. Waktu kita mulai pilah datanya berdasarkan gender, kita nemuin sesuatu yang, wah, benar-benar membuka mata tentang struktur sosial di Batu Licin. Coba lihat deh perbedaannya di sini. Jauh banget kan? Pekerjaan kayak nelayan itu hampir semuanya diisi sama laki-laki. Sebaliknya, di profesi kayak guru swasta, justru perempuan yang jadi mayoritas. Pola kayak gini tuh muncul terus di berbagai kategori pekerjaan. Tapi, pas kita gali lebih dalam lagi, kita nemuin satu pekerjaan khusus untuk perempuan yang jumlahnya benar-benar nggak ada tandingannya. Jauh di atas semua pekerjaan lain yang ada di daftar. 4.258. Angka ini saking besarnya, rasanya pantas berdiri sendiri. Ini mewakili peran paling umum yang tercatat untuk perempuan di seluruh kecamatan itu. Dan angka yang luar biasa tadi, itu mewakili ibu rumah tangga. Betul, di dalam data resmi ini peran sebagai pengurus rumah tangga dicatat sebagai pekerjaan utama bagi ribuan perempuan. Ini menjadikannya kategori tunggal terbesar bagi mereka, jauh melampaui yang lain. Grafik ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Pekerjaan teratas untuk laki-laki adalah wira swasta, jumlahnya 1.857 orang. Sementara itu kategori teratas untuk perempuan adalah ibu rumah tangga, jumlahnya lebih dari 2 kali lipat, yaitu 4.236 orang. Data ini bukan cuma nunjukin orang kerja apa, tapi juga gimana peran sosial itu dibentuk. Analisis ini membawa kita ke pertanyaan yang lebih besar. Kan dari tadi kita cuma fokus ke angkatan kerja. Terus, gimana dengan mereka yang nggak termasuk kategori pekerjaan tradisional? Siapa sih sebenarnya kelompok terbesar di Batu Licin? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. 3 kelompok terbesar dalam data ini ternyata bukan pekerja, melainkan pelajar, ibu rumah tangga, dan mereka yang statusnya belum bekerja. Kelompok-kelompok ini, yang seringkali nggak kelihatan dalam analisis ekonomi, justru adalah bagian terbesar dari populasi. Karena gini, angka-angka ini tuh lebih dari sekedar statistik. Angka 5.827 pelajar itu adalah cerminan masa depan Batu Licin. Dan 4.258 ibu rumah tangga itu adalah ya tulang punggung sosial yang menopang komunitas ini setiap harinya. Jadi, apa yang udah kita pelajari dari perjalanan kita menelusuri spreadsheet ini? Kita berhasil mengubah data mentah menjadi sebuah potret komunitas yang bisa dibilang hidup. Kita mulai dari dokumen yang kelihatannya rumit. Dari situ, kita nemuin sebuah ekonomi yang digerakkan oleh semangat wirausaha. Terus, kita gali lebih dalam dan menemukan pembagian peran sosial yang jelas. Dan akhirnya, kita sadar kalau kekuatan sebuah kota itu nggak cuma terletak pada pekerjanya, tapi juga pada para pelajar dan para pengurus rumah tangganya. Dan semua ini cuma dari sebuah spreadsheet. Ini bikin kita mikir kan? Setiap kota, setiap lingkungan pasti punya cerita yang tersembunyi di dalam datanya. Jadi, pertanyaan terakhirnya untuk Anda. Kira-kira, kisah apa yang diceritakan oleh data komunitas Anda?